Selamat malam, salam budaya, Rahayu. Pada tanggal 19 Februari kemarin, hari Minggu, saya kebetulan diundang untuk mengisi sebuah acara seminar yang diadakan di Aula Padang Sudirjo, Pusdiklat Bea dan Cukai. Saya diundang oleh Pak Untarto Wibowo, dalam acara gelar sosial kultural dan UMKM Nusantara. Sangat menggembirakan karena Kris sudah mulai mengisi celah-celah di kementerian, artinya sudah tidak terlalu asing, tidak termarginalkan lagi. Dan pada acara itu opening speech adalah Pak Andin Hadianto. Saya mendapatkan satu kesempatan untuk berbicara tentang hobi alternatif. Apa sih hobi alternatif? Hobi alternatif sebetulnya bisa dimengerti sebagai hobi kesenangan yang sebetulnya bisa untuk juga menjadikan uang. Artinya tidak seperti hobi katakanlah mancing misalnya. Mancing itu selesai sudah. Hobi baca buku, beli buku itu selesai. Kalau beli keris artinya hobi keris itu suatu saat keris itu bisa dijual lagi. Dan biasanya nilainya semakin tinggi kalau menyimpannya cukup lama. Nah, dalam acara itu saya menjabarkan bahwa hobi alternatif itu bisa menarik, pasti ada sisi-sisi yang membuat orang ingin menggemarinya, yaitu misalnya kalau di dalam keris itu satu, yaitu kemungkinan aspek mistiknya Jadi orang kadang-kadang suka dengan aspek mistiknya. Dan juga mulai dengan pendalaman orang suka pada eksoterinya, fisik bendanya. Nah, saya lebih cenderung ke arah pengertian fisik bendanya, karena kalau mistik itu dijabarkan akan panjang sekali, sementara kalau aspek bendanya ini biasanya yang menarik adalah masalah tangguh. Tangguh ini menarik, selain dapur, bentuk-bentuk dapur, kemudian juga jenis-jenis pamor, bagaimana menentukan zaman pembuatan keris itu yang menarik. Tema kita hari kedua ini sangat menarik Bapak Ibu karena dengan tema keris sebagai hobi alternatif. Bapak Ibu, hobi alternatif itu apa ya dan kenapa kita mencintai keris? Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik terkait dengan tangguh. Tangguh adalah menarik perhatian khalayak ramai itu pada setelah adanya pengakuan dari UNESCO, yaitu pada tanggal 25 November 2005 UNESCO menetapkan keris sebagai World Heritage, sebagai warisan budaya dunia yang dinyatakan sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Nah, apa yang menarik khalayak umum untuk menggemari keris? Ketika kita mulai meneliti atau mengkaji kenapa seseorang menyukai keris, itu ternyata ada dua sisi pandang saja. Yang pertama adalah aspek esoteri. Kalau orang dulu bilang isinya atau yoninya, jadi supranaturalnya, itu yang pertama itu. Yang kedua bendawinya lah, kalau sudah bendawinya ini berarti sudah harus mengerti estetika. Jadi kita sudah mulai merasakan estetikanya itu bagaimana. Nah, esoteri itu kita sangat umum mendengar ada keris glodakan di dalam lemari, ya kan.
Terus kemudian ketika ada kebakaran ya, ada seorang menghunus keris, ditujukan ke tempat yang kebakaran langsung mati. Itu cerita-cerita kisah-kisah itu sangat banyak variasinya. Dan itu sebetulnya mendukung eksistensi keris, memperkuat eksistensi keris. Kalau tidak ada itu, mungkin keris sudah hilang, sudah enggak di ini lagi. Sekarang orang masih mengharapkan adanya tuah, adanya saya perlu sengkelat ini supaya naik pangkat ini karena ada kewibawaan ya, kayak gitu. Itu hal-hal itu. Tapi saya tidak akan membicarakan secara panjang lebar karena esoteri ini nanti menyangkut masalah ritual, ya, masalah kepercayaan, ya, kejawen dan sebagainya. Mungkin Pak Hari mungkin lebih ini, ya jadi juga masalah keris-keris yang turun menurun, ya itu susah untuk kita jabarkan, mungkin akan panjang lebar. Nah makanya kita coba ke eksoteri. Eksoteri itu adalah sisi bendawi. Nah, eksoteri ini mau nggak mau penggemar keris itu harus mempelajari. Artinya ada pemahaman tentang kawruh padungan ya. Jadi kita itu mau nggak mau harus mempelajari katakanlah periodisasi apa yang disebut tangguh tadi. Periodisasi itu adalah zaman dikerjakannya keris itu kapan, kira-kira usianya berapa tahun yang lalu dan sebagainya. Kemudian juga macam-macam dapurnya. Dapur itu form atau bentuk, shape ya. Jadi bentuknya itu ada yang lurus, ada yang luk 3, ada yang luk 5, dan itu semua ada istilah-istilahnya. Itu juga kita harus pelajari sebagai seorang penggemar keris ya. Kemudian juga jenis-jenis pamor, ada 340 lebih jenis pamor. Brasuta, ngulit semongko, yang macam-macam. Ada yang pamor rekan seperti ron gendoru dan lain-lainnya. Ya, itu minimal kita harus mengerti, membaca dan sering, kalau bisa sering melihat keris-keris itu. Kemudian rincikannya di situ tadi ada juga rincikan ya, yang menyatakan gerenengnya, kembang kacangnya, ada serawean, ada gonjo dan sebagainya. Itu juga sebisa mungkin dimengerti untuk penggemar-penggemar keris yang baru ya, untuk terjun ke perkerisan ya. Kemudian juga material besi itu juga perasaan ini. Kalau material besi ini Pak Saptari enggak mungkin ilmiahnya, tapi hanya visual. Oh, besi ini lumer. Oh, besi ini padat ya. Oh, besi ini katakanlah ada semu-semu malilo kendogonya, ada semacam emasnya. Itu tapi vision ini, vision. Jadi tidak secara penelitian ilmiah. Ya. Itu kira-kira begitu. Nah, setelah menguasai itu, kita baru bisa mengerti tentang wangun atau tentang estetika dari keris itu bagaimana. Monggo next. Jadi sebetulnya secara bendawi ya, kelompok-kelompok paguyuban atau teman-teman kita yang sering kumpul ya, sarasehan di rumah-rumah tertentu ya, di tempat teman ya, itu biasanya itu yang akan dipergunjingkan atau dibahasakan adalah tangguh ya. Ada orang yang bawa, ini tangguh apa? Ini tangguh apa? Ya, ada yang ngomong Majapahit. Nah, tahunya gimana? Nah, kemudian ada Mataram, ada Belambangan misalnya. Itu setiap kelompok selalu ada perdebatan tentang tangguh. Ini juga masalah yang menarik bagi penggemar keris. Jadi saat ini boleh dibilang teman-teman kita, anak-anak muda milenial itu beli keris itu selalu bertanya, selalu mempertanyakan ini zaman apa ya? Nah, ya kan, ini sepuh atau bagaimana gitu. Nah, itu kira-kira begini. Saya menyebutnya seni tangguh ya. Karena ya itu tadi, pada masa akan datang pasti nanti ada satu alat ilmiah, alat yang scientific ya untuk menentukan itu, pasti. Jadi kita sebut aja ini seni ya. Seni tangguh itu sebetulnya itu sudah ada sebelum Serat Centini disusun. Nah, ketika Serat Centini disusun, muncullah satu kegemaran tangguh semakin tajam. Jadi semakin berkembang, Pak. Semakin berkembang. Komunitas-komunitas waktu itu, mungkin kakek-kakek kita, Pak Hari ya, mungkin kakek-kakek kita itu sudah membicarakan tangguh. Kalau kumpul-kumpul sudah membicarakan, oh ini Majapahit, oh ini. Itu
diperkuat dengan Serat Centini. Ya. Jadi di Serat Centini itu sebetulnya ada tulisan tentang Tangguh, misalnya kalau Pajajaran itu begini, Majapahit itu begini, itu melalui. Nah, kemudian Tangguh Serat Centini yang bentuk tembang, saya coba hadirkan supaya kita tahu bahwa notasi di zaman dulu pun itu bentuknya tembang ya. Artinya semacam puisi yang perlu penafsiran lagi. Jadi seni tangguh ini memang multitafsir sehingga jadi menarik dari kalangan pertulisan ini kalau sudah membicarakan tangguh kadang-kadang menjadi perdebatan yang cukup bagus ya. Artinya memancing pengertian yang baru. Monggo, ini Serat Centini. Lawan wanda ulat-ulatane ngeduwung, tangguh iku kira-kira awit sikutan pinirit, nitik pamara wesiwaja ingkang perlu taberi niniteni, astu yen widang deng tangguh sareh ning kira-kira kadang nyamleng terkadang kirane luput, iki waton kawujudan kang wus ulun unigani, kang tinangguh Pajajaran sasikutan kaku dasare garing, amor ing sawetunipun tancep pandes alembat, tangguh Majapahit wingit simunipun, parigel umer kang dasar garing biru sawatawis, pamora tancep pandes ngawat, mangkya tangguh lambangan kang winarni, demes paksikutanipun wasita sawetara, pamora gajih nanging pandes tancepipun, tangguh Sidayu Gumantya sikutan demes sakedhik, wesi teles kurang guwaya, pamara kurang
kumambang tancep neki kanggo ing tuban winuwus sedeng kang pasikutan wesigan sing pamor mandes nunggal patut tangguh ing sendang sikutan wagu teles punang wesi pamore iku kumandang tangguh demak sikutanipun wingit wasine teles puniku pamorira kumandang tangguh pajang kembo pakis kutanipun adol kang sing wesinira pamoratan den upakardi sawedalira priyangga dene tangguh koripan den wastani sikutan kembotan semu mung kang sing wesinira pamor adeg kang akeh sanak uniku kalamun tangguh madura sikutan demes mantesi wesi kengkeng mateng ladak pamor mungal akeh ingkang angalih keras landhep gayanganipun tan watak kurang sepuh para tugel lamun tinempuh kakewuh yen tangguh ing ngeksi gondo iya ing samangke iki iku ana loro rupa ing Mataram Senopati Winarni sikutan prigel sering bagus wasi biru semunya garing alus pamor pandes tancepipun
hangawat kenceng tur keras tan ono kang nguci wani karso dalem Sri Narendra yen yasa wangkingan kaya iki duwung wis tinampen gupa kalawan mas jebolan tininggalan sakutan demes bagus amung wesi radi mentah pamora kathah mubyar putih